Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa law karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali. Bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Jamil yang dirahmati Allah, kita sudah memasuki detik-detik terakhir. Kita akan sebentar lagi meninggalkan bulan suci Ramadan, yang belum tentu kesempatan ini akan berulang lagi pada diri kita. Apakah tahun depan masih kita ada di muka bumi ini? Hari ini hari terakhir, memang laporan, atau mungkin saya tidak banyak laporan, tapi mungkin ada beberapa pesan yang dapat disampaikan. Kota Kamal tarawih yang lalu bulan kemarin itu sebesar Rp589.000. Jazakallahu khairan. Kemudian nanti Qiyamul Lail akan dimulai jam 3.30 sampai dengan jam 2.30 sampai 3.40. Dari surat Asyam sampai An-Nas berarti sudah khatam. Jadi nanti pada rakaat ke-8 setelah ruku akan dibacakan doa khatam. Mudah-mudahan yang hadir dan yang ikut ini sudah melebihi juz 26, sehingga betul-betul kita khatam atau 2 kali khatam. Mudah-mudahan nanti insyaallah imamnya akan dipimpin oleh Al-Ustadz Haji Jamaluddin LC.MAG. Beliau adalah lulusan Al-Azhar University Kairo, Mesir. Bapak Ibu sekalian, untuk mengisi kekosongan, kalau laporan saya pikir tidak terlalu perlu, nanti mungkin dalam ketika Idul Fitri akan disampaikan. Kalau kita berbicara selama Ramadan ini, maka doa yang kita selalu panjatkan adalah yang selalu kita bacakan di setiap saat atau di antara sholat-sholat tarawih adalah Allahumma nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon kehadirat-Mu untuk mendapat keridhaan Allah dan surgamu. Kami berlindung dari kemurkaan-Mu dan siksa. Kemudian juga Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha Mulia. Engkau suka mengampuni, oleh sebab itu ampunilah kami. Ada 2 titik yang perlu diperhatikan di sini. Pertama, kita mohon ampun. Yang kedua, meminta masuk surga gitu. Jadi masuk surga itu tidak dengan begitu saja. Saya mendapat sebuah perumpamaan dulu sekali dari salah seorang dokter di Fakultas Kedokteran Yarsi di Jakarta. Beliau tuh sampai sekarang ini saya anggap relevan. Jadi masing-masing kita itu ketika lahir ke bumi ini, ke dunia ini, masing-masing diberikan 1 piring. Saya 1 piring, Bapak Ibu 1 piring, 1 piring. Piring-piring tadi digunakan oleh kita untuk makan dan seterusnya. Suatu saat piring ini akan diminta kembali sama yang punyanya. Jadi piring yang kita pakai, yang diamanatkan kepada kita masing-masing, di kemudian hari akan diminta lagi sama yang mempunyai, Allah Subhanahu wa taala. Beberapa kemungkinan yang terjadi pada piring tersebut. Piring pertama adalah utuh, tidak terpakai. Kemungkinan piring-piring itu dimiliki oleh bayi dan balita. Yang kedua, piring-piring itu agak sedikit kotor. Yang ketiga, kotorannya banyak. Ada oli, ada lotek, ada siomay dan seterusnya. Kemudian yang keempat, piringnya itu pecah. Maka yang punya, ketika kita dikembalikan piring itu diminta sama yang punya, maka beberapa kemungkinan terjadi. Piring pertama yang tidak dipakai, maka kata yang punya, simpanlah di lemari paling atas. Kemudian piring yang kedua yang masih bersih karena selalu tobat, bersih karena membersihkan diri, kembali kepada fitrah, kata yang punya melalui malaikatnya, simpanlah di rak di atas.
masih disimpan di rak. Piring ketiga kotorannya sedikit, dilap saja lah, pakai tisu, pakai apa gitu. Udah gitu simpanlah masih di piring. Yang piring berikutnya adalah piring yang kotor. Kira-kira yang punya gimana? Cuci dulu, rebus dulu, ya, gosok pakai apa? Sikat gitu. Digosok, direbus. Kalau di akhirat itu digosoknya di mana? Direbusnya di mana? Yang ada rebusan panas itu di neraka. Kalau di surga mah kalau nggak salah tidak ada yang panas-panas gitu, karena katanya kalau ditanya di surga ini ada bisa ngerokok, bisa katanya, tapi apinya ngambil di neraka dulu. Ya kan, berarti gitu. Jadi terhadap hal-hal yang dosa besar itu harus direbus dulu, baru nanti disimpan di rak. Berikutnya adalah piring yang pecah. Pecah itu retak, kira-kira di mana yang punya? Buang saja pasti. Ya, mereka yang murtad dan seterusnya. Nah ini posisi kita di mana? Maka Ramadan ini adalah posisi kita bisa membersihkan piring-piring tersebut, bertobat kepada Allah, ya, beramal soleh dan seterusnya, agar piring yang kembali itu dalam keadaan bersih. Dan inilah waktunya yang tepat untuk membersihkan piring-piring tadi yang ada pada diri kita, kesalahan-kesalahan kita itu yang perlu diinikan. Di dalam kesalahan itu sebenarnya ada dua. Dalam dosa atau kesalahan terjadi ada dua. Pertama ada namanya zunub, dosa yang disengaja, by design. Yang ketiga disebut syai'at, adalah kehilapan yang tidak disengaja. Maka sering kita berdoa kepada Allah. Misalnya di sini, Robbana, di dalam surat Al-Imran ini, Robbana inna sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu bi rabbikum famana. Robbana faghfir lana dzunubana. Ya, dosa besar tuh. Ya. Wa kafir ana sayiatina, kesalahan-kesalahan kecil. Wa tawaffana ma'al abrar. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah kami dosa-dosa kami, zunuba itu, dan hapuskan dari kami kesalahan-kesalahan kami yang bersifat syai'at, insidental artinya, dan wafatkanlah kami berserta orang-orang yang berbakti. Jadi dua kategori kesalahan-kesalahan yang terjadi pada kita. Oleh karena itu dosa-dosa yang besar, tobatnya, istighfarnya beda. Allahumma anta rabbi itu udah dosanya yang besar-besar. Kalau astagfirullahaladzim masih bisa kecil-kecil gitu. Oleh karena itu bulan-bulan ini adalah bulan-bulan pertobatan. Apalagi kita lakukan pada 2/3 malam. Kemudian sebenarnya ajakan untuk masuk surga itu banyak di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Imran. Misalnya di sini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasaru illa magfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah, buru-buru gitu. Bersegera kamu kepada ampunan Tuhanmu, wasari'u, cepat ya. Dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Tujuan daripada puasa ini ujungnya kan al-muttaqin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tujuan ini memang, jadi dengan puasa ini menjadikan orang yang bertakwa yang diberikan tempat apabila segera mendapat keampunan. Pada surat lain perintah untuk bersegera ada juga di dalam surat Az-Zumar ayat 53 sampai 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Jami'a berarti kita sama-sama.
innahu kana huwal ghafurur rahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayatikumul adab summa la yunsurun wa tabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli ayatikumul adab baghtatan wa antum la tashkurun. Jadi dua ini ayat yang sejalan. Yang tadi wasari'u ila maghfiratin, maka segera. Yang ini juga katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa. Gak usah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Jamiah, semua orang maksudnya di sini. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kembalilah kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Jadi sebelum azab datang, kita betul-betul mensegerakan diri untuk mendatangi ampunan Allah. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba sedangkan kamu tidak menyadarinya. Jadi sebelum azab datang itu memang kita harus selalu, tiap hari kita harus mendatangi tersebut. Kemudian selain kita tadi segera kita bertobat dan seterusnya, tetapi di dalam surat Al-Imran tersebut juga setelah wasari'u itu ada juga di dalam Al-Imran 134, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharri wal kadhiminal ghaib wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang menapakkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Saya ada sebuah cerita tentang orang kaya, tentang menafkahkan rezekinya. Abdurrahman bin Auf adalah sahabat Nabi yang kaya sekali. Suatu saat di perbatasan Madinah, rombongan kafilah Abdurrahman bin Auf dengan ribuan ontanya, yang kuncinya juga dengan ratusan onta, berhenti di perbatasan Madinah. Rasulullah adalah orang yang mengetahui sekali. Rasulullah berkata kepada istrinya Siti Aisyah, tolong kasih tahu sama Abdurrahman, aku melihat Abdurrahman menuju surganya dengan merangkak. Kemudian Siti Aisyah menyampaikan, maka Abdurrahman bin Auf setengah daripada kekayaannya, barang dagangannya diinfakkan. Berikutnya Rasulullah mengatakan, Abdurrahman bin Auf baru berjalan pelan-pelan untuk menuju surga, pada di lingkungan Rasulullah yang setengah bagian daripada hartanya diinfakkan. Kita barangkali nggak berani setengahnya, 25% saja, 2,5% saja sudah. Tapi alhamdulillah saya merasa di Masjid Nurul Jamil ini banyak sekali donatur yang benar-benar menginfakkan rezekinya di jalan Allah di masjid ini. Saya sangat terharu ya. Saya memegang masjid itu bukan di sini saja, di Jakarta segala macam ya, di Sulawesi Selatan. Ketika kita membangun merenovasi sarana di sini, waktu itu dianggarkan sampai 200 juta lebih bahkan. Kemudian kami melakukan evaluasi, kita kerjakan sendiri, ternyata kita bisa mencapai angka pada 153 juta, 150 kalau di dalam anggaran. Ternyata uang yang masuk ke kantong kita, ke Masjid Nurul Jamil ini sebanyak 153 juta 600 sekian gitu. Saya betul-betul jadi betul-betul uang itu adalah uang dari jamaah. Termasuk kegiatan-kegiatan yang ini ya. Kadang-kadang saya bilang kita mau sahur, makan sahur pagi, itu ngaburudul itu yang nyumbang. Kita bikin Jumat Berkah yang kita membantu. Bahkan pernah satu kali pertama kali kita mengadakan Jumat Berkah, saya kaget. Itu kencelengnya kalau nggak salah sekitar 4,8 juta pada satu hari itu. Ingat saya pertama.
Betapa nggak tahu malaikat mana yang memasukkan uang itu 2 kali malah 4 juta. Padahal di sini rata-rata sekitar 2,5 juta itu. Mungkin di lain mah ratusan ribu gitu di sini. Jadi betul-betul bahwa kita ya masih ada kesempatan untuk berinfak sedekah. Kita menyediakan di situ kenceleng, ada sediakan box di sana, box infak yang besar. Kita sediakan juga QR code ya. Kalau yang punya wallet elektronik, digital wallet maksudnya dompet elektronik, tinggal scan saja atau transfer aja, kita bebas. Dan di situ masuknya ke Nur Jamil. Tetapi kalau scan QR code biasanya pengirimnya tidak keluar. Biasanya kalau QR gitu ya bahasa 25, 50 dan seterusnya. Kalau besar biasanya disarankan untuk memasukkannya lewat lewat transfer sehingga ketahuan siapa yang mengirimkan. Kemudian bahwa sekarang ini merupakan kesempatan terakhir karena adanya satu malam Lailatul Qadar. Di dalam surat yang sering sekali dibacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dikonversi itu 1000 bulan itu sekitar 83,4 tahun. Saya pikir kita umur 80 saja sudah berat gitu ya. Jadi satu malam kalau kita ingat tiap malam kita ada di sana 10 malam atau 9 malam kita di dalam masjid ini sejak 21 malam 21 sampai nanti malam, insya Allah salah satu kena. Dari 10, kalau hitung peluang itu 100% peluangnya. Jadi kita dapat 1/10. Kalau hitung peluang satunya 1/10. Kalau 10 kali 10/10 itu dapatnya 1. Kalau hitung peluang begitu. Tapi kalau kita misalnya 5, maka 5/10 berarti hanya 50% peluangnya. Apabila kita lakukan tiap hari maka peluangnya 10/10 atau 1. Artinya dapat Lailatul Qadarnya. Jadi mudah-mudahan nanti malam masih ada satu malam yang terakhir. Kita sama-sama kami undang untuk hadir di sini. Makan sahur disediakan ya luxury lah barangkali karena penutupan ya. Jadi mohon ya, kemarin kita pada malam 27 sudah oke katanya. Sekarang ini malam terakhir, jadi kami ingin melayani karena dana ini memang dana dari jamaah juga, tentu kami kembalikan kepada jamaah. Kemudian kita ingin semuanya masuk surga. Apakah kita surga sendiri? Ya. Alangkah baiknya kita itu masuk surga dengan keluarga kita. Jangan sendiri, anaknya enggak. Jadi kita ikut ya. Karena di dalam surat yang lain dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannati wa na'im fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adzabal jahim. Kulu wasrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Muttaqina ala sururin masfufah wa jawaznahum bi khurin in. Walladzina amanu wa tabi'uhum dzurriyyatuhum bi imanihim alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma'alatnahum min amali min syai' kulu amrin bima kasaba rahin wa amdadnahum bi fakihatin wa lahmi mimma yasdahun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dengan kenikmatan. Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka, dan Tuhan mereka memelihara mereka dari azab neraka. Dikatakan kepada mereka, makan minumlah dengan enak sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan. Mereka bertelakan di atas dipan-dipan berderetan dan kami kawinkan mereka dengan bidadari yang cantik bermata jeli. Aduh, kalau ibu-ibu
ini apa namanya teh? Kalau suaminya ini itu jadi nanti namanya teh. Tapi kita harapkan bahwa bidadari yang cantik dan bermata jeli ini ada istrinya gitu. Ya, kita bawa istrinya untuk bisa. Kemudian dan orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakan. Sebenarnya dalam Al-Quran sudah mengindikasikan bahwa Anda masuk surga jangan sendiri gitu. Ya. Kan ku anfusakum wa ahlikum naro. Semuanya ya. Jadi tidak abdi babungku, ya enggak begitu. Ya kita mengajak istri, anak, keluarga, cucu dan seterusnya. Makanya malam ini anak saya tiganya plus cucu saya, insya Allah saya ingin hadir di sini, saya bilang. Dan biasanya beberapa malam anak yang di Cigadung itu selalu itikaf di sini dan sudah terbiasa. Jadi sebagai kesimpulan, bulan Ramadan adalah bulan khusus yang disediakan Allah Subhanahu wa taala untuk membakar dan menebus dosa dan kesalahan. Kita harus takut dan berusaha tidak mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala karena dahsyatnya dan pedihnya azab neraka. Banyak cara mendapatkan ampunan dan pengampunan dosa, mulai dari berwudu, berjalan menuju masjid, menghilangkan duri di jalan, membantu orang yang tidak mampu, hingga berjihad di jalan Allah, serta tidak lupa berzikir, tahmid, tahlil, dan doa-doa yang dipanjatkan, walaupun dalam bahasa sendiri, bahkan di dalam hati sekalipun. Umur manusia adalah rahasia Allah. Gunakan seluruh kesempitan gunakan kesempatan di balik kesempitan. Gunakanlah masa sehatmu sebelum datangnya masa sakitmu. Gunakanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Gunakanlah masa sempatmu sebelum datang masa sempitmu. Malam ini kita masih ada kesempatan. Gunakanlah kesempatan ini. Masa kayamu sebelum datang masa miskinmu, dan masa hidupmu sebelum datang masa hatimu. Masih satu malam lagi, kita nanti sholat malam dan hataman. Bangun 2/3 malam, salat malam, itikaf di masjid. Karena malaikat lebih senang memasuki masjid daripada masuk ke rumah-rumah penduduk. Jadi sebenarnya yang dimaksud dengan Lailatul Qadar itu, malaikatnya datang ke masjid, tidak di rumah. Gitu. Jadi itu makanya kenapa orang itikaf. Karena malaikat itu suka di masjid. Setiap subuh itu sholat subuh selalu itu malaikat tuh berkibas-kibas itu sayap-sayapnya keliling yang ngaji. Ketika azan, ketika Jumatan, malaikat di pintu-pintu itu menjaga orang masuk. Ya, artinya masuk pertama siapa dicatat dan baru dia tutup bukunya ketika khatib itu naik mimbar. Jadi malaikat mencatat, dan insya Allah sekarang juga malaikat insya Allah ada. Cuman kita kan tidak bisa. Tapi kita punya keyakinan bahwa di masjid ini insya Allah malaikat akan datang memasuki, dan betullah malaikat itu, kecuali malaikat pencabut nyawa ya datangnya ke rumah ya. Tapi kalau malaikat yang umumnya ini adalah yang mencatat kebaikan dan seterusnya ada. Karena di dalam ketika Lailatul Qadar, seluruh malaikat turun ke bumi, kemudian mendengarkan rintihan, mendengarkan dosa keterbukaan, dosa kesalahan kita minta ampun, maka mereka akan mencatat. Dan malaikat lebih senang kepada mereka yang tidak sombong, mereka yang tidak selalu bertobat kepada Allah. Barangkali itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Imam Tarawih